Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Kita jumpa di acara dibacain berita. Bung kameramen kayaknya sibuk banget nih. Ada apa nih gerangan? Wah, Bung Alfian ini lagi ramai juga nih Bung Alfian di sosmed. Beritanya 20 Desember 2022 dari CNN Indonesia. Judulnya Bung Alfian, MUI minta Kapolri cegah perusahaan paksa karyawan pakai atribut Natal. Waduh, MUI sekarang garang juga nih Bung Alfian. Nah, tapi Bung Alfian, yang menarik adalah di sosial media Bung Alfian. Jadi ada beberapa komentar yang, wah ini kan perusahaannya punya non muslim, jadi terserah dong dia mau ngapain aja. Itu gimana Bung Alfian ya? Justru itu adalah ekspresi daripada intoleran. Ya. Jelas itu. Jadi kepada siapapun yang mengadakan pembelaan, Anda tidak konsisten dengan semangat Anda untuk selalu berbicara tentang toleransi. Nah, jadi kalau ada orang memaksakan satu hal yang secara akidah tertolak di hati orang-orang yang katakanlah karyawan itu kan juga relatif mayoritas muslim, jangan-jangan 100% muslim karyawannya. betul. Nah, kalau sampai mereka dipaksa, justru di titik itu Anda telah bersikap intoleran. Ya, jangan hanya gara-gara ini Anda pengen menunjukkan syiar agama Anda sebagai owner, sebagai pemilik, Anda kok jadi intoleran. Ya jadilah, jangan ngomong doang deh, toleransi, Anda juga praktekkan ya. Dan juga kaum muslimin yang suka ngebela-belain begitu, Anda dapat transferan berapa gitu kan. Ini juga jadi enak, kalau kata bahasa Betawinya gua enak sama lo gitu kan. Artinya kenapa jadi begitu? Udah, yang jelas memaksa itu adalah unsur yang melanggar HAM. Satu, melanggar HAM, kedua, mengekspresikan sikap intoleran, yang ketiga itu sangat menyinggung rasa keimanan bagi orang yang beriman kepada ajaran Islam. Ya, Bung Alfian. Nah, ini menarik nih Bung Alfian. Jika ada karyawan, dia aslinya memang belum pakai jilbab Bung Alfian. Nah, terus kan kalau secara kasat customer kan ngelihat, oh yang nggak pakai jilbab bisa jadi antar Islam atau bukan. Terus yang laki-laki kan kita nggak tahu juga ada Islam apa bukan. Nah, kadang-kadang Bung Alfian, mereka tuh ada sedikit diancam untuk menggunakan atribut Natal. Misalkan kan karena buat meriah gitu Bung Alfian. Pas nih, misalkan lagi diskon Natalan gitu kan, jadi di store-nya mereka pakai atribut. Nah, itu kan kita nggak tahu tuh Bung Alfian, dia muslim apa bukan. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah, mereka sebagai karyawan, jika mendapatkan ancaman secara tidak langsung, potong gaji lah, atau apalah, atau mau dipecat lah, mereka harus bagaimana Bung Alfian langkah-langkahnya? Mereka harus mengadu kepada pemerintah yang ada di sana, karena bagaimanapun pemerintah itu kan pegang undang-undang kalau bicara normatifnya. Tapi kan negeri ini sangat tidak toleran dengan Islam. Terus terang saja saya ingin katakan, ya, kita mewajibkan karyawan berjilbab, padahal yang berjilbab muslim semua. Lu boleh berisik aja, lu orang di luar kan gitu. Nah, sekarang urusannya orang muslim dipaksa pakai jilbab. Harus dilawan. Itu pelanggaran HAM, dan itu pemaksaan itu bertentangan dengan pasal 29 ayat 2, bahwa tiap-tiap warga negara berhak untuk menjalankan ibadah dan keyakinannya masing-masing. Jadi buat teman-teman karyawan dimanapun adanya, penggunaan Sinterklas itu adalah ekspresi daripada peringatan daripada Natal. Loh, ngucapin Natalan aja haram, apalagi Anda lu seolah-olah bagian daripada peringatan itu haramnya double kuadrat gitu kan. Jadi yang jelas gitu. Jadi saya lagi buat para owner, para pemilik perusahaan dan pemilik pusat-pusat pelayanan publik atau pusat-pusat kuliner, Anda jangan gitu dong ya. Anda jangan gede omong aja ribut toleransi. Ternyata Anda sangat tidak toleran. Dan saya terus terang, kalau saya mau buka buat pemerintah Sumatera Barat tuh perlu diperiksa ulang itu. Saya pernah makan di sebuah rumah makan. Di sana ternyata karyawatinya malah nggak boleh berjilbab. Nah, mulanya saya gini nih sekaligus ya buat pemerintah Sumatera Barat, mobil khusus Kota Padang. Suatu hari saya makan di sebuah rumah makan yang ada di Bandara Minangkabau. Lalu saya bilang pada mereka, Uni, kok aneh sih di daerah adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah, kok Uni nggak pakai jilbab gitu. Lalu dengan berat hati, dengan wajah yang agak sendu, dia jawab, yang punya rumah makan ini orang Pak, sehingga kami dipaksa untuk tidak boleh pakai jilbab. Dan itu sudah ada dalam perjanjian awal ketika kami kerja. Perhatian buat Pemkot, buat Pemda, buat Pemprov Sumatera Barat, bahwa tolong diperiksa
bahwa ada pusat-pusat aktivitas termasuk kuliner yang melarang karyawan, terutama karyawati untuk berjilbab, dan itu dibuat di awal perjanjian. Ya, Bung Alfian, ini perlu Bung Alfian, tapi jangan di sesi ini. Nanti kita pretelin lagi Bung Alfian di video dibaca berita selanjutnya. Ya minimal kita kasih peringatan lah bahwa jangan sampai pemerintah atau pemerintah di mana sih namanya itu, Sumatera Barat, jangan sampai kecolongan Bung Alfian, karena Bung Alfian sendiri sempat mengalami hal itu dan kebetulan saya ikut Bung Alfian. Nah ini kan jadi ya kita perlu bukan sentil lah ya, ingetin siapa tahu pemerintah atau apa sih namanya, pemerintah kota atau di Sumatera Barat itu atau gubernurnya mungkin belum tahu hal itu Bung Alfian. Nah Bung Alfian, kembali ke soal tentang atribut Natal nih Bung Alfian. Saya kok melihat ya Bung Alfian, MUI ini sampai menegaskan seperti itu, jangan sampai memaksa karyawan menggunakan atribut Natal. Ini kok saya melihat MUI itu mewarning kita, hati-hati dengan kristenisasi. Atau mungkin Bung Alfian punya bacaan lain, bagaimana Bung Alfian? Penampilan itu kan ada maksud, simbol itu ada makna. Ini perlu dipahamkan buat para pemirsa dan kaum muslimin. Penggunaan Sinterklas itu adalah menandakan bahwa ada satu situasi yang merupakan peringatan yang menurut sejarahnya dia tidak masuk secara dalam ajaran Kristen sendiri, tidak tertemukan dalilnya. The Jews celebrate Christmas. Sorry? The Jews celebrate Christmas. No, we don't, obviously. So let us follow Jesus. Nah, yang kedua, bahwa dia lebih dikenal 25 Desember itu adalah peringatan tentang Dewa Matahari. Itu semua udah jadi pembicaraan. Yang kedua, topi yang lancip itu, yang muncung itu. Nah, itu juga harus dipahami itu sebagai bentuk pengakuan kekalahan dari kaum muslimin terhadap kelompok Kristen. Itu sejarah telah mengatakan begitu. Yang berikutnya adalah hal-hal lain, apakah dia kembang api, apakah dia petasan, apakah dan lain-lain. Itu harus dilihat bahwa dia merupakan sebuah bentuk ekspresi daripada prosesi-prosesi yang punya landasan-landasan teologi secara Kristen. Nah, ini artinya buat masyarakat, ayo dong, kita kan punya tahun baru Islam. Betul. Ayo kita punya Raya Idul Fitri, kita punya Raya Idul Adha. Kenapa kita seperti nggak percaya diri dengan yang kita punya? Sudah jelas. Lakum dinukum waliyadin, udah jelas bahwa kita tidak akan masuk pada posisi menyalahkan atau menghinakan agama orang lain. Betul. Tapi kita juga jangan menjadi orang yang minder dengan agama orang lain. Kita harus menegaskan isyhadu bi anal muslimun. Aku ini muslim loh, gitu. Jadi artinya kita dengan adanya peringatan ini, dengan adanya atribut ini dan segala macam, harus bersikap. Kita punya Undang-Undang Dasar pasal 29 ayat 2, tiap-tiap warga negara berhak untuk menjalankan agamanya masing-masing, termasuk menolak kalau dia dipaksa untuk menggunakan simbol atribut agama lain. Begitu Bung Kameramen. Ya Bung Alfian, untuk akhir sesi dibaca berita kali ini, jadi saya bisa menyimpulkan Bung Alfian dari sesi kali ini atau video sebelum ini Bung Alfian tentang mengucapkan Natal, yang saya lihat Bung Alfian tuh menyampaikan bahwa ya udahlah, kalau kita muslim kita nggak usah ikut-ikutan ngucapin, nggak usah ngikutin merayakan, dan juga buat orang kafir nggak usah merasa kita menyudutkan melakukan ibadah kalian, silakan saja gitu kira-kira Bung Alfian. Nah Bung Alfian, untuk closing statement kali ini Bung Alfian, ada yang menarik Bung Alfian. Video Bung Alfian tentang Lembah Karmel itu udah ditonton 40.000 10 hari yang lalu Bung Alfian. Nah yang unik adalah komentar-komentar yang saya bilang bisa dibilang masih orang Islam lah Bung Alfian. Mereka tuh bilang, kristenisasi dari mana sih? Nah, kristenisasi dari mana sih? Nah itu Bung Alfian, saya lihat kristenisasi itu mereka lakukan berarti secara halus Bung Alfian. Nah, mungkin untuk closing kali ini, apa nih pesan Bung Alfian biar kita tuh tidak terlalu lugu Bung Alfian menghadapi masalah kristenisasi yang menjadi target adalah Sumatera Barat dan Jawa Barat. Silakan Bung Alfian. Ya ngomong-ngomong begitu, kalau dia ngaku Islam baca Quran dulu kali. Baca Quran. Dengerin nih ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walan taradha ankal yahudu 'alan nasara hatta tatabi'a millatahum. Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen tidak suka kepada kamu sebelum kamu mengikuti apa kemauan mereka. Al-harakatul irtidad adalah gerakan pemurtatan. Pemurtatan itu memang ada yang halus, ada yang campuran, ada yang kasar. Kita sama tahu. Jadi ini gerakan-gerakan yang telah dibangun dan harus diingat tahun 1967 dilangsungkan Kongres Gereja di Ambon
yang mentargetkan selama 25 tahun mereka akan mengkristenkan Pulau Jawa, dan selama 50 tahun mereka akan mengkristenkan seluruh Indonesia. Nah, tahun 1974 mereka coba ulang, ternyata gagal karena ketua SC-nya dibunuh oleh seorang pemuda Islam yang pemberani untuk menyelesaikan dia, karena telah membuat program tegas-tegas untuk melakukan pemurtatan. Nah, buat pemirsa, kita akan menghadapi pergeseran tahun 2022 ke 2023 sebagai amanat Allah wal asri. Demi masa kita akan menghadapi keadaan bersama Allah, bersama pedoman dari Rasulullah, dengan keimanan, dan gak ada urusan kita dengan peringatan dan ucapan-ucapan selamat Natal ataupun atribut-atribut itu. Silahkan saja lo gue. Kita nggak ada ribut, kita nggak ada paksa. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.